teramat baik aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik remaja dan teman-teman pembina yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama patut kita panjatkan syukur kepada Tuhan atas berkat dan kemurahan dari Tuhan, sehingga orang masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Bahkan di hari Minggu yang indah ini, orang masih diizinkan Tuhan untuk beribadah. Dan walaupun orang berada di tempat yang berbeda-beda, tapi orang yakin dan orang percayai bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan orang. Amin. Saat ini saya undang untuk kita semua siapkan hati dan pikiran orang untuk masuk lebih dalam lagi dalam ibadah ini. Sambil kita angkat pujian Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me,
ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang masih lagi Engkau berikan bagi kami. Dengan segala keterbatasan yang ada, dimanapun kami berada saat ini, kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami hati yang tenang, agar kami bisa fokus dalam peribadatan ini. Terima kasih ya Tuhan, jalannya peribadatan kami pada siang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Tuntun langkahku, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa, berkat-Mu Tuhan. Kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Mari teman-teman, kita tundukkan kepala. Pada kesempatan ini, mari kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari masing-masing pribadi torang tundukkan kepala, torang mengaku segala dosa yang telah torang perbuat. Ya Tuhan, dengarkanlah setiap pengakuan dosa dari masing-masing pribadi kami. Suci kuduskanlah kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, perjalanan ibadah ini kami mau serahkan ke dalam tangan penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
cinta. Selamat bertemu kembali untuk adik-adik remaja Gemim Sentrum Manado beserta dengan teman-teman pembina remaja. Di kesempatan kali ini saya akan membaca dan memberitakan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah yang masih Engkau berikan kepada kami. Karena pada saat ini meskipun kami beribadah yang disebabkan oleh jarak, tetapi kiranya Engkau tetap memberikan kami kesehatan, Engkau tetap mengaruniakan kami kekuatan. Kami akan membaca sebagian dari sabda firman Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus atas kami agar kami dapat membaca dan dapat mengerti maksud dari firman-Mu. Bimbinglah hamba-Mu agar hamba-Mu bisa berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Perikop yang saya pilih dari pembacaan kita pada saat ini adalah remaja yang bahagia di tengah pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk dalam khotbah, kita akan membaca sebagian dari sabda firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ucapan Bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Nah, teman-teman pembina dan adik-adik remaja yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya kira sudah 2 bulan lebih kita oleh pemerintah disuruh untuk belajar, disuruh untuk bekerja, dan bahkan kita disuruh untuk beribadah dari rumah. Setelah 2 bulan lebih kita beribadah distancing, kita tidak sering bertemu lagi, kita tidak lagi kumpul-kumpul di tugu setelah beribadah, kita tidak lagi nongkrong-nongkrong di mall, dan yang dahulu sering kita lakukan yaitu kita sering pergi makan di KFC, kita sering pergi makan di Minang, bahkan kita sering absen di mie ceplok, tidak lagi kita lakukan pada saat ini. Dan satu hal yang masih saya ingat sampai saat ini, yaitu yang sekarang juga tidak kita lakukan, yaitu kita sering melakukan pencarian dana dan aksi parkir di gereja, tetapi karena keadaan dan situasi seperti sekarang ini, kita dilarang oleh pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Situasi sekarang ini yang melarang kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dahulu kita lakukan, yang membuat kita bahagia. Dengan bahagia dan untuk bahagia kita melakukan segala hal. Karena kita harus bertemu, bahkan ada yang sampai memaksa orang tua untuk meminta uang sehingga boleh ikut jalan-jalan dengan teman-teman yang lainnya. Itu merupakan gaya atau cara hidup remaja Sentrum Manado sebelum pandemi COVID-19 ini. Semua kebiasaan yang kita lakukan dulu dilarang. Karena pandemi COVID-19 ini adalah penyakit kerumunan. Jadi di mana ada kerumunan, di situ berpotensi ada virus COVID-19 ini. Jadi nongkrong-nongkrong yang dahulu dilarang, kebiasaan-kebiasaan remaja Gemim Sentrum yang setelah ibadah dan tidak pernah langsung pulang ke rumah,
perlahan-lahan membuat remaja menjadi stres karena kebiasaan kita yang membuat kita bahagia dilarang semua oleh pemerintah. Nah, menanggapi semua larangan-larangan pemerintah ini, bagaimana kita merespons atau kita menanggapi? Apakah baru 3 hari sampai seminggu ada yang sudah stres? Atau adakah yang sudah bisa menjadikan situasi yang dia alami saat ini menjadi suatu kebiasaan? Di tengah situasi firman, Tuhan menyapa kita untuk berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Setelah 2 bulan pelarangan-pelarangan ini dilakukan demi kebaikan bersama, mungkin saja ada dari kita semua yang orang tuanya putus kerja, kehilangan penghasilan, dan menjadi miskin secara material. Dan bahkan kita sebagai anak-anak dipaksa untuk berpikir kreatif untuk bagaimana melakukan sesuatu agar bisa membantu penghasilan dari orang tua, dan tentunya tidak lepas dari pengharapan kita kepada Tuhan. Pada ayatnya yang keempat berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya pandemi COVID-19 ini merenggut banyak sekali nyawa manusia. Ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga mereka, dan kita semua sungguh berduka cita karena banyak orang yang kehilangan anggota keluarga mereka. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, penghiburan Tuhan selalu tersedia bagi kita semua. Pada ayatnya yang kelima juga dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang dimaksud dari berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi adalah orang yang membuka pikiran dan orang yang berusaha berpikir ke depan untuk menerima perbedaan yang sekarang terjadi. Dan menerima perbedaan serta perubahan itu tidaklah gampang tentunya. Kita harus berusaha untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sekarang ini. Mengapa? Karena ketika kita tidak berusaha untuk berpikir ke depan, ketika kita tidak mau terbuka terhadap perubahan situasi sekarang ini, kita akan menjadi remaja yang stres dan bahkan kita bisa mengalami depresi yang berujung tidak menutup kemungkinan kita akan melawan protokol pemerintah yang mengatakan bahwa kita harus stay at home. Itu semua membahayakan kehidupan bersama kita di bumi ini. Tuhan mewariskan dan menjanjikan bumi ini kepada kita. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengurus dan merawat bumi ini apapun yang terjadi. Karena di masa depan bumi ini ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain lagi. Nah, adik-adik remaja dan teman-teman pembina yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berpikir dari cara pandang yang berbeda dengan cara berpikir orang lain. Yang berbeda itu tentunya sesuai dengan firman Tuhan dengan bacaan kita pada saat ini. Apapun yang kita alami, Tuhan mengatakan untuk haruslah kita berbahagia di tengah situasi dan kondisi yang tidak berbahagia. Berbahagialah meskipun kondisi seperti saat ini, karena kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan. Kita percaya bahwa akan ada janji penyertaan Tuhan dan kasih setianya. Jadi adik-adik remaja dan teman-teman pembina sekalian, entah sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahuinya. Tetapi satu hal yang mau saya katakan di sini, untuk menggunakan masker, rajin minum air putih, rajin cuci tangan, rajin menjaga kebersihan tubuh, dan tetap menjaga jarak, itu sudah harus menjadi gaya hidup yang baru.
Roh Kudus kiranya akan menuntun kita untuk tidak hanya memahami, tetapi bisa mengimplikasikan firman Tuhan dalam setiap lembaran kehidupan kita. Salam bahagia, amin firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita satukan hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang sangat-sangat indah yang masih Tuhan perkenankan bagi kami semua. Meskipun pada saat ini kami tidak dapat beribadah secara bersama-sama seperti pada biasanya, tetapi meskipun dalam keadaan seperti itu, kami tetap mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan sehingga kami boleh mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti dan kami dapat mengimplikasikan maksud dari firman Tuhan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga pada saat ini ingin membawa dalam doa bagi setiap keluarga kami dimanapun mereka pergi dan berada. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, kiranya itu semua boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan keluarga kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan juga berkat yang mencurahkan ke dalam kehidupan kami semua. Agar setiap
pekerjaan, tugas, tanggung jawab, pelayanan, dan aktivitas kami sehari-hari, kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga tidak lupa membawa dalam doa Tuhan untuk Kompelka Remaja Gewim Sentrum Manado, beserta dengan adik-adik remaja dari kolom 1 hingga kolom 16. Kiranya Engkau memberkati menyertai mereka semua, memberikan mereka terus kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing yang Tuhan embankan kepada mereka. Kiranya dalam situasi pandemi COVID-19 ini, di mana kami diajar untuk belajar dan bekerja dari rumah, kiranya kami dapat memanfaatkan semuanya itu sehingga hari-hari kami boleh menjadi hari-hari yang produktif. Untuk orang-orang yang dipaksa harus untuk bekerja di luar rumah, kiranya Engkau memberkati, menyertai dan melindungi mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, kiranya itu menjadi berkat buat Tuhan. Kami juga tidak lupa mau membawa dalam doa untuk dunia ini di tengah situasi pandemi COVID-19 yang dimana semua orang merasakan duka yang sangat mendalam, di mana semua orang mematuhi protokol pemerintah untuk tetap berada di rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, melindungi kami terus agar meskipun kami dalam kondisi tetap di rumah saja, tetapi kami bisa selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Gewim Sentrum Manado, para pendeta dan para pelayan khusus dari kolom 1 hingga kolom 16. Kiranya Engkau memberkati, melindungi mereka Tuhan, memberikan mereka satu hati, satu pikiran, agar mereka bisa saling menopang demi menjalankan misi dan visi dari gerejamu ini. Kiranya Roh Kudus, damai, sukacita, kasih sejahtera selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Pada saat ini juga Tuhan, kami tidak lupa untuk mendoakan para pemerintah dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kiranya Engkau memberkati mereka, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, apapun yang mereka jalankan, kiranya semua dapat berguna dan kiranya mereka bisa satu hati dan satu pikiran demi kebaikan dan pemulihan di dunia ini, khususnya di Indonesia. Ini kami Tuhan yang dengan segala cita-cita, harapan, cinta, dan impian kami hanya mau bawa ke dalam nama Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami memohon. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua, kami akan ucapkan pada saat ini secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan mengakhiri Resma Worship di siang hari ini. Kita akan menerima berkat yang akan dibawakan oleh Kadim. Mari kita angkat pujian menjadi teladan. Sadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan.
kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, Resma Worship kita di siang hari ini sudah selesai. Diucapkan banyak terima kasih untuk Kak Dea Runtunuwu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua di siang hari ini. Juga untuk kakak-kakak pembina yang sudah mengambil bagian dalam Resma Worship episode kali ini. Ada Kak Andogoni dan Kak Julio Tumukasih sebagai pemain musik. Juga ada Kak Anastasia Tenda yang sudah membantu dalam pengambilan serta pengeditan video ini. Diucapkan banyak terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan kita. Juga untuk teman-teman semua, ada sehat-sehat toh, tetap sehat, jaga iman dan jaga imun. Sampai jumpa di Resma Worship yang akan datang. Selamat hari Minggu. Senantiasa